Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, welcome back to my YouTube channel. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe karena satu subscribe dari kalian akan menambah semangat saya dalam membuat video-video yang insya Allah bermanfaat dan menghibur kalian semua. Nah, pada kesempatan kali ini teman-teman, Hani akan bercerita mengenai suka dukanya menikah. Nah, jadi buat teman-teman yang nggak ngikutin dari awal, sebenarnya Hani itu menikah di usia 20 tahun, ya, tahun kemarin, tahun 2020, dan itu tuh akhir bulan. Seperti itu, waktu itu usia Hani masih 20 tahun, dan sekarang baru 21 tahun ya teman-teman. Nah, jadi pada waktu itu pernikahan Hani itu nggak dipaksa atau dijodohkan ya teman-teman. Jadi aku tuh nemu sendiri seperti itu. Nah, pada awalnya kami memang tidak saling mengenal, tapi ya qadarullah kami dipertemukan dengan cara Allah yang itu tidak pernah saya sangka-sangka. Kan seperti cerita sebelumnya, saya berencana bahwa saya akan menikah pada tahun 2024. Tapi kenyataannya teman-teman, tahun 2024 maju menjadi tahun 2020. Ya sudahlah, apapun yang kita lakukan itu seperti di luar kuasa kita, apalagi hati kita yang berbolak-balik ya teman-teman. Jadi kita tidak bisa mengatur, kita hanya bisa berencana. Nah teman-teman, ngomongin pernikahan, aku mau sharing nih pengalaman apa aja sejauh ini yang udah aku dapet dan apa saja yang bisa kita ambil sebagai pelajaran. Ini bukan berarti saya membuka aib atau apa ya teman-teman, tapi saya hanya ingin lebih menguatkan mental teman-teman semua, khususnya kepada teman-teman yang hendak menikah. Nah, jadi kita ngomongin enaknya dulu nih teman-teman. Enaknya menikah terutama di usia yang masih muda ya teman-teman. Yang pertama, kita akan ada teman curhat yang insya Allah bisa nyambung meskipun usianya beda sedikit ataupun beda jauh. Karena pada pasalnya kita mencari pasangan adalah seseorang yang sesuai atau sefrekuensi pemikirannya, bukan dilihat dari wajahnya ataupun duitnya. Nah, jadi teman-teman, buat kalian semua pasti kalian udah ngerti bahwa kalian itu mencari seseorang yang nyambung atau sefrekuensi gitu. Bukan berarti kita harus mencari, misalnya kita kuliah, pasangan kita harus kuliah, itu enggak. Tapi bagaimana cara dia berpikir, udah itu aja teman-teman. Itu enaknya tadi ya, ada teman yang bisa ngertiin kita. Kemudian yang kedua, apabila kita seperti contohnya saya masih kuliah dan dibiayai orang tua. Nah, kalau kita punya suami kita bisa bantuin teman-teman. Bukan berarti kita kayak memanfaatkan, enggak. Tapi suami tentunya tahu bahwa setelah menikah seluruh tanggung jawab dari ayah akan dia ambil. Kemudian yang ketiga, akan ada yang membimbing kamu. Contohnya nih teman-teman, dari pengalaman aku sendiri, aku kan agak kurang paham gitu ya kalau masalah komputer kayak Excel kayak gitu tuh. Dan alhamdulillah setiap aku tanya itu dia ngerti. Jadi emang biasanya tuh cowok meskipun bukan passionnya, dia tuh akan ngerti teman-teman, karena mungkin otaknya tuh udah dirancang untuk hal-hal tersebut. Kayak misalnya kita pakai kamera nih teman-teman, meskipun anak tersebut bukan anak fotografi, tapi karena dia laki-laki bisa jadi dia lebih mudah menangkap apa yang dia dapatkan dari praktik. Kemudian selanjutnya ada yang selalu ngertiin teman-teman. Nah, contoh nih teman-teman, kalau kita minta sesuatu, misalkan bukan sesuatu ya, kita mau izin pergi ke gunung atau ke bukit, pasti orang tua kita susah dapat izinnya itu. Karena apa? Karena mereka itu takut teman-teman. Karena ya anak gadis lah biasa. Namun apabila kita sudah mempunyai suami, maka dengan pengertiannya suami insya Allah akan mengizinkan
tapi beliau juga akan mendampingi kita, teman-teman. Jadi kayak seperti ada ya orang yang selalu ngertiin, teman-teman. Bukan berarti orang tua nggak ngertiin ya, teman-teman, tapi orang tua di sini lebih ke khawatir. Nah, dan ini teman-teman yang terakhir, yaitu ada yang ngemanjain. Nah, mungkin dari pengalaman aku pribadi sebagai seorang anak, itu nggak baik ya teman-teman kalau kita terlalu dimanja. Nah, makanya dari itu, sebagai anak gadis yang telah menikah, berarti bukan gadis lagi ya teman-teman. Nah, sebagai seorang istri, kita akan bisa bermanja-manja kepada pasangan kita, kepada suami kita, dan begitu pun sebaliknya. Kenapa? Karena mungkin kita dari kecil biasa dididik untuk menjadi wanita yang tangguh, wanita yang kuat, dan kita bisa melampiaskan seluruh mungkin keluh kisah kita, atau ya bisa dibilang rasa manja kita setelah kita menikah. Jadi bukan berarti juga orang tua nggak sayang, tapi karena orang tua kita terlalu sayang dengan kita, makanya kita dididik untuk menjadi wanita-wanita yang lebih kuat. Jadi setelah menikah kita baru bisa lebih bermanja-manja kepada suami. Seperti itu teman-teman. Itu tadi poin-poin di mana enaknya menikah, dan sekarang Hani akan sebutkan beberapa poin-poin yang mungkin Hani rasa itu kurang enak ya setelah menikah. Oke, langsung aja. Nah, yang pertama ini yang gak enak ya, benar-benar gak enak, itu kita nggak punya rumah sendiri. Nah, tapi bukan berarti saya menuntut suami saya untuk cepat-cepat membuatkan rumah, tapi emang ini sih yang aku alamin gitu. Jadi bukan berarti aku menuntut, ya ini loh enaknya, ini loh nggak enaknya, jadi harus sama-sama dimakan ya, mau nggak mau, namanya juga hidup ya teman-teman. Kadang emang enak, kadang nggak enak, dan nggak selalu gitu-gitu terus, nanti bosen kan kalau enak terus. Nah, dari satu masalah tersebut ternyata melahirkan beberapa masalah-masalah yang lainnya. Antara lain, yang kedua ya teman-teman, nggak enakan sama mertua. Nah, seperti itu. Karena apa? Mungkin pendapat kita satu sama lain itu berbeda, itu sudah jelas. Jangankan kita dengan seluruh orang yang ada di rumah, bahkan kita dengan pasangan kita pun sudah lain pendapatnya. Jadi teman-teman harus banyak bersabar. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, orang tua ataupun mertua ikut campur dalam urusan rumah tangga anaknya. Dan kita ambil contoh, salah satunya yaitu kita yang mungkin capek, lelah, dan kita disuruh cepet-cepet nyuci pakaian suaminya, nyetrika. Itu rasanya tuh kayak babu banget gitu gak sih? Ya emang benar, tugas kita itu ngelayanin suami kita dengan baik, tapi bukan berarti hal yang bisa dilakukan bersama-sama harus dilimpahkan kepada seorang istri. Nah, di situ saya ngerasa, sorry ya teman-teman sebelumnya, ini tuh bukan aib, tapi ini adalah sebuah pengalaman, di mana pengalaman saya ini insya Allah akan menguatkan mental teman-teman semua yang hendak menikah. Nah, lanjut. Itulah saya ngerasa saya kurang nyaman, teman-teman. Dan sebenarnya apapun yang sudah menjadi tanggung jawab saya terhadap suami saya, itu biarlah menjadi urusan saya. Tapi karena perhatian dari orang tua, jadi orang tua nggak sadar melakukan hal tersebut. Dan mungkin bisa jadi orang tua lupa kalau anaknya sudah berganti status. Dan kemudian teman-teman, yang selanjutnya yaitu ada perbedaan penataan isi rumah. Kita ambil contoh, kita atau orang tua kita ataupun mertua kita yang ingin menata rumah sedemikian rupa, dan begitupun kita apabila kita juga ingin menata sedemikian rupa. Nah, terjadilah tuh perbedaan pendapat. Apa yang harus kita lakukan? Udah, kita ngalah aja. Biar bagaimanapun, seperti apapun, mereka tetaplah orang tua kita. Jangan sampai karena ada hal-hal
sekecil apapun bisa menimbulkan sesuatu yang tidak diinginkan. Terlebih mereka adalah orang tua kita. Jadi kita sebagai yang muda, kita harus banyak-banyak mengalah dan menangis. Dan ini adalah poin yang terakhir ya teman-teman. Hal yang tidak enak setelah menikah itu apabila orang tua ataupun mertua kita terlalu merajakan suami dan melupakan kita sebagai anaknya ataupun sebagai menantunya. Jadi hal ini tuh paling gak enak banget ya teman-teman. Jadi sebagai orang tua nanti saya juga harus belajar banyak dari hal tersebut. Nanti saya juga harus tidak membedakan atau menyamaratakan antara mana anak saya dan juga menantu saya. Oke teman-teman, kayaknya udah itu aja yang bisa aku ceritain ke teman-teman semua. Dan sekali lagi saya tegaskan bahwa konten ini tidak saya buat untuk menyinggung siapapun, tapi konten ini bertujuan untuk lebih menguatkan mental teman-teman semua. Jadi buat teman-teman semua yang hendak menikah nih ya, teman-teman harus ingat, sabar, senyum, dan udahlah ngalah aja apapun yang orang tua maupun mertua kita mau lakuin selagi itu tidak fatal. Dan buat teman-teman, berusahalah untuk bersikap bodo amat tapi tetap menghargai mereka sebagai orang tua kita. Oke teman-teman, see you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Jangan lupa subscribe ya.